بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه ذرياته وأولاده أجمعين، ثم إلى جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء الآملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا والأرواح جميع أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم خصوصا الفاتح إلى الشيخ محمد بن أحمد الدسوقي المالكي والشيخ الإمام محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب ولوالدينا ولمشايخنا شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kita melanjutkan pengajian ilmu tauhid, yaitu membahas tentang sifat yang wajib bagi para rasul. Itu ada 4. Jadi para rasul itu ada memiliki sifat yang 4 yang wajib bagi mereka. Satu saja kurang dari yang 4 ini, maka gagallah dia menjadi seorang nabi atau rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita juga belajar tentang sifat yang wajib bagi Allah, yaitu ada 20 sifat. Kemudian lawan daripada sifat yang wajib 20 itu adalah sifat yang mustahil. Nah, sifat mustahil bagi Allah juga ada 20 sifat. Kemudian satu sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka total keseluruhannya adalah 41 sifat. Kemudian ditambah lagi 4 sifat yang wajib bagi para rasul. Kalau dia seorang nabi, kalau dia seorang rasul, maka wajib 4 sifat ini ada di dalam diri seorang rasul atau nabi. Begitu juga ada juga 4 sifat yang mustahil bagi para rasul. Kemudian ditambah 1 sifat jaiz bagi rasul, maka totalnya 9. Jadi kalau digabungkan dengan sifat yang wajib bagi Allah dan yang mustahil bagi Allah dan yang jaiz bagi Allah 41 sifat, maka totalnya ada 50 akidah yang setidaknya orang awam mengetahui tentang dasar-dasar 50 akidah ini. Jadi sebelumnya kita membahas tentang sifat yang wajib bagi rasul itu. Yang pertama, siddiq. Kalau dia itu seorang rasul, maka wajib dia benar. Benar berarti apa yang disampaikan rasul, baik itu melalui perkataan, begitu juga apa yang dilakukan rasul, itu menunjukkan itu wajib benar dan itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seandainya rasul itu dusta, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu pun ikut berbohong. Kenapa? Karena tidaklah yang dilakukan seorang rasul itu melainkan itu wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang kedua yang wajib bagi para rasul, kalau dia itu rasul, wajib ada sifat yang kedua ini pada dirinya, yaitu amanah. Kenapa? Karena jikalau para rasul itu berkhianat dengan melakukan perbuatan yang haram, atau mereka itu berkhianat dengan melakukan perbuatan yang makruh, niscaya perbuatan yang haram dan perbuatan yang makruh itu menjadi suatu ketaatan kepada mereka. Tentu logikanya
Rasul kan wajib amanah. Amanah artinya apa yang dia lakukan itu wajib benar. Nah, seandainya Rasulullah itu melakukan keharaman, berarti kita pun selaku umatnya juga boleh melakukan keharaman. Seandainya Rasul itu berkhianat dengan melakukan keharaman. Oleh karenanya Rasul itu tidaklah yang dia lakukan, tidaklah yang dia ucapkan, melainkan itu benar dan itu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada sedikit pun perbuatan yang haram, jangankan yang haram, yang makruh saja tidak dilakukan oleh Rasul, apalagi yang haram. Karena kenapa logika seperti itu? Karena kalau Rasul itu satu kali saja melakukan keharaman, sedangkan keharaman itu adalah larangan Allah, berarti kita pun juga boleh melakukan keharaman. Kenapa? Karena Rasul itu panutan kita. Nabi itu contoh bagi kita. Sedangkan yang dicontoh saja melakukan keharaman, berarti kita juga diperbolehkan melakukan keharaman. Logikanya seperti itu. Maka dapat kita simpulkan, berarti para nabi dan rasul tidaklah mereka sedikit pun berkhianat, baik itu perbuatan mereka dengan melakukan perintah yang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Tidak dia melakukan seperti itu. Apapun yang dilakukan oleh Rasul itu benar dan pasti benar, dan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti para rasul. Baik itu ucapan Rasul wajib kita ikuti. Apapun yang dilakukan Rasul wajib kita ikuti. Dan tidaklah Allah memerintahkan kepada para rasul melakukan keharaman, dan tidak pula memerintahkan para rasul melakukan mereka perbuatan yang dimakruhkan. Menunjukkan apa? Karena Rasul itu diperintahkan untuk melakukan perkara yang benar yang diridhoi oleh Allah, makanya kita disuruh mengikut mereka. Coba kalau mereka itu melakukan keharaman, berarti Allah tidak memerintahkan kita untuk mengikut para rasul. Kenapa? Karena mereka berkhianat. Tapi buktinya apa perintah Allah kepada kita? Perintah Allah kepada kita adalah mengikuti para rasul. Bukti bahwasanya apa yang mereka lakukan itu adalah benar dan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak diragukan lagi, sedikit pun tidak ada keraguan bahwasanya para rasul. Apa itu rasul? Rasul itu adalah wahyu yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka wajib menyampaikan kepada umatnya, itu disebut rasul. Sedangkan nabi itu Allah berikan wahyu kepada mereka, tapi mereka tidak wajib menyampaikan kepada umatnya, itu disebut nabi. Yang mana sebelumnya kita sudah menjelaskan juga bahwasanya wahyu kepada para nabi dan rasul itu dibagi kepada 3. Yang pertama, ada wahyu yang diperintahkan kepada mereka para nabi dan rasul, dan wahyu itu wajib disampaikan kepada kita selaku umatnya. Yang kedua, ada perintah atau ada wahyu yang Allah berikan kepada para rasul atau nabi, dan mereka itu tidak wajib menyampaikannya, tapi untuk mereka sendiri. Ada juga yang ketiga, ada wahyu yang datang kepada mereka para nabi, dan mereka boleh ingin menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya atau tidak. Jadi dibagi 3. Itu pelajaran sebelumnya. Jadi tidak diragukan lagi bahwasanya kita memang diperintahkan untuk mengikuti setiap ucapan para rasul, setiap perkataan perbuatan para rasul, kecuali ada sesuatu yang dikhususkan kepada mereka. Kalau itu tidak wajib kita ikuti. Jadi pada dasarnya apapun yang diucapkan Rasul atau Nabi Muhammad dan apapun yang diperbuatnya,
kita wajib mengikutinya atau kita boleh mengikutinya dari segi perkara yang sunnah. Tapi ada kekhususan yang itu hanya khusus kepada mereka, kita tidak boleh mengikutinya. Contoh, Nabi Muhammad atau para rasul itu boleh memiliki istri lebih dari 4. Itu khusus kepada mereka. Kita hanya boleh paling banyak istri kita yaitu 4. Kalau mampu pun kan hanya boleh 4. Kalau nak nambah 5, kurangi cie dulu, tambah lagi cie, berarti 4 juga jadi ya kan. Itu kekhususan yang pertama. Jadi jangan pula Rasul Rasul kan istrinya boleh lebih dari 4, masa kita tidak boleh? Terus berarti mereka berkhianat? Dah. Makanya tadi tanda kutip saya kasih tahu, kita wajib mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi, baik itu dari segi perkataan dan dari segi perbuatan, kecuali sesuatu yang dikhususkan kepada mereka. Itu baru tidak boleh kita mengikuti. Di antara kekhususan itu, Nabi boleh memiliki istri lebih dari 4. Yang kedua, Nabi itu kalau sholat malam seperti sholat tahajud itu wajib bagi mereka. Kalau kita kan sunnah, kalau kita bangun malam boleh kita, kalau ingin sholat tahajud silahkan. Tapi kalau Nabi wajib bagi mereka sholat malam. Itu khusus bagi mereka. Yang ketiga, Nabi Muhammad dan keluarganya itu Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak boleh menerima zakat. Itu khusus kepada mereka. Sedangkan kita boleh menerima zakat. Itu kekhususan bagi para rasul. Kemudian kekhususan yang lain lagi, Nabi itu kalau dia meninggal, istrinya tidak boleh lagi dinikahi oleh orang lain. Kalau kita jangan ditanya lagi kan, lagi sakit-sakit lah ditunggu orang lain lah ditunggu untuk bakal calon lagi kan, cari tambahan apa siap menggantikan. Masih sakit lah disiapkan oleh istri kita cari channel-channel yang lain kan. Tapi kalau kekhususan Pak Nabi itu tidak boleh istrinya dinikahi oleh orang lain setelah beliau meninggal. Begitu juga kekhususan lagi para rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW, itu kalau kurban wajib baginya. Kalau gitu kurban sunnah kan, sunnah. Bayangkan kalau wajib pula bagi kita, wah banyaklah ingut-ingutuk kan. Untunglah sunnah. Jadi yang nak kurban silakan, yang dapat kurban maaf muskilah. Tapi kalau bagi Muhammad itu wajib kurban untuknya. Itu kekhususan. Jadi maka penting gitu tuh ngaji itu supaya ada memang sesuatu perintah itu, perkara itu khususiyah namanya. Khususiyah itu khusus bagi para nabi, para rasul. Kita umatnya tidak boleh mengikuti. Tapi selain daripada itu baru kita ikuti nanti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Qul, katakanlah oleh engkau ya Muhammad, in kuntum, jika ada kalian itu tuhibbunallah, mencintai akan Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Aku di situ Nabi Muhammad. Fattabi'uni, maka ikutilah oleh kalian akan aku, yuhibbukumullah, maka pasti Allah mencintai kalian. Jadi ayat kau turun itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ayat ini sasarannya adalah kepada kita umat Nabi Muhammad atau kepada seluruh umat. Seluruh umat maksudnya kalau kita ingin dicintai Allah, berarti dulu kita mencintai Rasul, baru kita dicintai Allah. Tapi juga ada sebagian ulama menjelaskan ayat ini turun kepada orang Yahudi. Manakala orang Yahudi itu berkata, sesungguhnya kami ini adalah anaknya Tuhan, anak Allah, dan kami mencintai Allah. Terus, dan kami sangat mencintai Allah. Maka karena kalimat Yahudi ini mengatakan cinta kepada Allah,
dan kami sangat cinta kepada Allah, turun ayat ini menegur mereka. Apa tegurannya? Kata Allah, jika kalian cinta kepadaku, cinta dulu kepada Nabi Muhammad. Jadi tidak bisa langsung ke Allah dah. Nabi Muhammad dulu. Jadi turun ayat ini sebentuk teguran kepada orang Yahudi bahwasanya kalau kalian mencintai Allah, kalau kalian sangat mencintai Allah, maka cintai dulu kekasihku, yaitu Nabi Muhammad. Makanya kata Allah, kul, katakan ya Muhammad kepada mereka itu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mereka itu cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikuti aku tulis itu Nabi Muhammad. Baru setelah engkau mengikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, baru Allah mencintai kalian. Itu jadi kita pun begitu. Walaupun ini ayat ini turun disebabkan menjawab bantahan bagi kelompok Yahudi, tapi kita pun juga termasuk khitab daripada ayat ini. Khitab itu sasaran daripada ayat ini. Menunjukkan apa? Menunjukkan kalau kita ingin dicintai Allah, maka cintai Nabi Muhammad. Cinta Nabi Muhammad itu bukan dari lisan baik. Dari lisan betul, tapi tidak cukup. Di antaranya adalah mengikuti apa-apa yang diperintai Nabi. Baik itu perintah yang wajib sudah pasti, apalagi perkara yang sunnah. Di antaranya apa? Ya majelis ilmu. Majelis ilmu itu adalah majelis Nabi Muhammad. Kalau cinta kepada Nabi, tidak cukup dari lisan, hadir majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu adalah majelis pertama, urutannya majelis ilmu itu adalah majelis ulama. Dan ulama itu warasatul anbiya, warisan para nabi. Makanya kita dianjurkan mengaji. Dan yang kedua, kata Nabi, kalau engkau ingin mencintai aku, kata Nabi, maka ikuti sunnah-sunnahku. Sunnah-sunnah Nabi, ya banyak sunnah Nabi yang bisa kita lakukan. Yang penting sanggup. Di antara sunnah Nabi, ya salat, kalau bangun malam minimal salat 2 rakaat atau baca Quran. Ya banyak sunnah-sunnah Nabi yang bisa yang sudah kita ketahui. Terus Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, nanti di bawah ada bagaimana para sahabat itu mengikuti Nabi. Tapi sebelum kepada itu, firman Allah juga mengatakan, wattabi'uhu, ikuti oleh kalian akannya, siapanya Nabi Muhammad, la'allakum tahtadun, mudah-mudahan kalian mendapat petunjuk. Jadi kita ikut Nabi, dengan itu kita mendapat petunjuk. Cuman jangan diapa pula, jangan disalahkan pula pemahaman ayat ini. Jangan kagin berpikir gitu, berarti kita kan diperintah ikut Nabi, terus ngapung ikut Imam Syafi'i, terus ngapung ikut ulama. Tidak bisa kita ngikut Nabi itu kalau tidak wasilah ulama, kita bertemu sama Nabi. Tidak. Jadi pada akhirnya tetap ngikut ulama. Maka dalam usul fikih dibahas itu, apabila perkara itu tidak bisa sempurna kecuali harus berbarengan dengan perkara yang lain, berarti mengikuti perkara yang lain itu juga wajib jadi. Contoh, kita ingin cinta kepada Nabi Muhammad, tapi cinta kita tidak bisa terwujud kecuali melalui wasilah ulama. Berarti belajar mencintai ulama menjadi suatu keharusan supaya kita sampai cinta kita kepada Nabi. Karena kalau tidak macam itu tidak bisa. Tidak bisa gitu. Nabi kan meninggalkan Quran dan hadis. Terus kita baca Quran itu seorang-seorang. Terus kita baca hadis seorang-seorang. Terus kita paham dengan logika kita. Tidak mungkin kan? Berarti wajib kita belajar kepada ulama. Dengan kita belajar kepada para ulama, secara otomatis kita sudah mengikuti perintah Nabi. Kemudian dalam ayat lain Allah juga mengatakan warahmati, demi rahmatku. Warahmati, demi rahmatku, wasiat.
yang meliputi, kata Allah, rahmatku itu kulla syai'in, akan setiap sesuatu. Terus fasaat tubuha, maka kata Allah akan kuberi atau akan kutuliskan rahmatku itu kepada siapa? Pertama, lilladzina yattaqun, kepada mereka yang bertakwa. Jadi rahmat Allah akan diberikan pertama kepada orang yang bertakwa. Yang kedua, wa yu'tunaz zakat, kepada orang menunaikan zakat. Yang ketiga, walladzina hum biayatina yu'minun, rahmat Allah akan diberikan kepada mereka dengan ayat-ayat Allah, mereka beriman. Begitu juga kepada siapa? Allazina yattabi'unar rasul. Kan rahmat Allah itu akan diberikan oleh Allah kepada mereka yang mengikut Rasul, an-nabiyal ummi, nabi yang ummi. Apa arti ummi? Ummi itu kan nabi kita itu kan dikenal an-nabiyul ummi. Ada kalimat ummi kan? Ummi itu kalau dari segi bahasa maknanya adalah orang yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Berarti nabi kita sebelum turun wahyu tidak bisa menulis, ya? Makanya disebutnya ummi. Layak tuh tidak bisa nulis dah. Wala yakrau, tidak bisa membaca. Berarti nabi kita bodoh dah. Itu pentingnya kita belajar. Seandainya kita ditanya, kan problem juga ini. Kenapa di antara salawat itu ada bunyinya an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kan ada kalimat ummi. Terus kalimat ummi itu kalau kita buka bahasa Arab artinya yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Terus kalau kita diargumenkan, berarti nabi kalian bodoh berarti. Jawaban kita adalah, itu pentingnya kita belajar. Nah, kalimat ummi itu memang artinya tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Dan nabi itu sebelum turun wahyu tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Tapi justru itu sifat tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca itu adalah sifat pujian kepada nabi. Jadi kalau nabi itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, itu sebentuk sifat pujian. Loh, kok bisa sifat pujian? Orang sifat tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, kok ada sebentuk pujian atau kemuliaan bagi mereka? Karena jikalau nabi itu bisa membaca dan bisa menulis, maka timbul logika, berarti bisa saja apa yang disampaikan oleh nabi itu dari hasil membaca, bukan dari wahyu. Nah, logikanya seperti itu. Misal nabi mengatakan begini-begini, misal nabi menyampaikan wahyu kepada umatnya, orang bisa berlogika, bisa jadi nabi ini logikanya salah, bisa jadi ini bacanya kitab apa, jangan kitabnya salah. Makanya nabi itu tidak bisa membaca dan menulis adalah sebentuk sifat puji. Tetapi adapun sifat tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis kepada kita baru ada sifat kehinaan, kebodohan. Jadi ngerti kan? Nabi tidak bisa membaca dan tidak menulis, berarti apa yang dia sampaikan betul-betul dari Allah. Kalau kita tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, memang basuh kasarnya entong. Jadi itu. Jadi jangan pakai dalil, Nabi itu kan tidak bisa juga baca. Kadang kebetulannya tidak bisa baca kan? Bukan. Jadi kadang tikom baca kitab ini baru sadar juga, Pak. Subhanallah. Betul. Waalaikumsalam. Masuk. Alhamdulillah, lampu hidup, masuk. Jadi itu makna ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Nah, tidak bisa menulis dan membaca di sisi nabi atau di hak nabi itu ada sifat kemuliaan, menunjukkan apa yang disampaikan nabi itu memang wahyu dari Allah, bukan hasil bacaannya gitu. Tapi kalau tidak bisa menulis dan membaca kepada hak kita, itulah karena memang tidak belajar. Jadi itu. Kemudian bagaimana para sahabat? Kalau kita kan
beragama Islam itu kan mengikut apa yang diajarkan dari kitab atau apa yang disampaikan oleh guru. Di situ kita pandai macam mana semayang, macam mana kita melakukan perbuatan yang baik karena ada guru yang menyampaikan. Tapi sahabat lu bagaimana? Nah, sahabat begini caranya. Sungguh diketahui dari agama para sahabat itu langsung betul mengikuti Nabi, tidak pakai proses loh. Kalau kita kan bagaimana adab bisa adab sopan santun itu tuh kan ada yang ngajar kan, ada orang yang beritahu tidak boleh begini kan. Atau kalau kita masuk masjid adabnya begini, ada yang menyampaikan. Kalau sahabat tuh enggak loh, sahabat tuh langsung apa yang dilakukan Nabi itu nyeturut. Di antaranya tengok sini. Jadi sahabat itu apa yang diucap Nabi, apa yang dilakukan Nabi ikut tanpa mikir. Yaitu agama mereka langsung ikut Nabi. Kalau agama kita pakai istilah diajarkan dulu ajaran Nabi Muhammad dari pelantara ulama, baru kita bisa tahu. Kalau sahabat itu enggak, bahasanya gini lah kalau bahasa kias yang agak mudah. Buah semangko yang kita makan itulah hasil jual di pasar. Lah banyak prosesnya kan. Lah misal dari Medan bawa ke sini kan, lah mula 2 hari di pasar baru kita makan. Beda kalau orang punya kebun langsung dari petik makan. Jadi agama sahabat itu begitu. Sahabat itu dalam beragama sehari-hari apa yang ikuti Nabi dilakukan. Di antaranya adalah yaitu tapi jangan kita lupa, sahabat itu memang kan apa yang dilakukan Nabi, apa yang diperintahkan Nabi dilakukan, kecuali sesuatu dalil yang menunjukkan kekhususan baru dia tidak ikut. Nah, jadi kembali ke khususan. Nah, di antaranya adalah sahabat itu melepas sendal mereka. Kenapa mereka melepaskan? Buktinya ingin ngikut Nabi, sahabat tuh bergebut-gebut. Sahabat tuh mereka lepas sendal. Kenapa? Karena melihat Nabi buka sendal pula. Dan itu terjadi kapan? Sewaktu Nabi SAW dalam sholat, kemudian di dalam sholat itu Nabi buka sendal. Sendalnya tidak macam sendal kita. Sendalnya itu dari kulit yang disamak. Kulit. Nah, tahulah sendal kan, dari kulit yang disamak dijadikan sendal. Jadi pernah Nabi itu sholat pakai sendal. Di dalam sholat itu Nabi melepaskan sendalnya. Sahabat nampak Nabi buka sendal dalam sholat, bukalah. Terus setelah selesai sholat, Nabi berkata kepada sahabat, kalian kenapa buka sendal? Apa kata para sahabat? Kami buka sendal karena kami melihat engkau dalam sholat buka sendal, kami buka sendal. Begitu apa yang dilakukan Nabi diikuti. Terus apa kata Nabi? Sesungguhnya Jibril waktu sholat datang kepada Wa. Kemudian malaikat Jibril itu memerintahkan Wa, kata Nabi, lepaskan kedua sendalmu karena di kedua sendalmu itu terdapat najis. Pada sahabatku sendal tidak najis loh. Tapi kalau Nabi sendalnya ada najis, diberitahu oleh malaikat Jibril, langsung dilepas. Nah sahabat itu saking ikut Nabi, langsung dilepas juga. Jadi maka selesai sholat, kenapa buka sendal? Kami ini melihat engkau ya Nabi buka sendal, kami buka sendal. Begitu apa yang dilakukan Nabi diikuti. Maka menunjukkan di sini, memang kalau kita lagi sholat ada fikihnya sini ya. Fikihnya adalah kalau kita sholat jatuh najis, kalau najis kering itu tidak batal sholat kita, buang jentik langsung kan. Di situ hasil sumber hukum fikih itu di situ tuh. Tapi yang bisa bahas itu ulama tuh. Walaupun kan tahu lah kan oleh baca fikih juga kan. Kalau langsung hadis kau itu tahu lah maksudnya. Berarti kalau najis itu dalam sholat ada najis, mungkin pikiran batal sholat. Tidak batal loh. Kalau kita langsung buang. Tapi kalau tidak kita buang, itu kita tahu tapi tidak kita buang, atau kita tahu najis itu tidak kita hilangkan, baru batal sholat. Tapi kalau langsung
jatuh atau terkena najis kering. Tapi yang bisa dibuang itu kan kering. Kalau yang basah kelengken, otomatis kita tukar lah kan. Nah, jadi begitu. Kemudian sahabat itu juga mengikuti Nabi. Di ciliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam buka cincin. Sahabat cilik, bukalah cincin. Dan cincin Nabi waktu itu emas, terbuat dari emas. Padahal dalam hukum fikih tidak boleh laki-laki memakai cincin. Nah, kalau tidak paham penjelasan kok kacau juga. Wah, berarti dijelaskan oleh para ulama. Ada ulama menjelaskan di sini. Dulu katanya di Siko, memakai emas itu bagi laki-laki tidak dilarang. Nah, dulu. Kemudian datang dalil menunjukkan keharamannya. Sejak itu Nabi tidak lagi memakai cincin dari emas. Jadi perkara tentang Nabi memakai emas itu sudah dihapus, sudah dimansuh. Dalam istilah usul fikih itu ada namanya nasikh dan mansuh. Lah dihilangkan hukum itu. Maka tidak boleh lagi pakai emas. Lah dihilangkan. Tapi pernah Nabi memakai cincin emas. Akhirnya datang teguran tidak boleh laki-laki pakai emas, dilepas oleh Nabi. Sahabat nampak, lepelah dia sahabat. Macam tu sahabat. Kemudian saking pokok di sini kita ini sahabat tuh berebut di mana Nabi. Wah, dan cilik. Jangan sampai tidak dapat. Wah, apa yang dilakukan Nabi? Baik itu. Ada seketika para sahabat itu hampir saling berbunuh-bunuhan. Hampir saling bunuh. Disebabkan apa? Karena mencari Nabi ketika selesai melakukan umroh dari Hudaybiyah namanya. Bang Dede lah tahu Hudaybiyah, Bang. Karena tempat mikot di sini. Itu Nabi mencukur rambut. Nampak di sahabat laba gebut lah sahabat mencukur rambut. Artinya jangan sampai ketelewatan. Begitu agama sahabat. Apa yang dilakukan Nabi diikuti. Dan para sahabat itu selalu mencari dalil-dalil, maksudnya mencari apa yang dilakukan Nabi, baik itu macam mana Nabi duduk. Sahabat cilik, Nabi duduk doa, tuh. Macam mana Nabi tidur, bagebut mereka. Nabi tidur mana? Ada yang nampak macam kau Nabi tidur, ditirut. Macam mana cara Nabi makan, diturut daripada sahabat. Begitu agama sahabat. Supaya apa? Mereka sibuk mencari itu kepada Nabi supaya mereka ikuti. Tapi kaget ada sih gua tentang makan semangkuk. Terus sampai-sampailah sahabat tuh saking mengikuti Nabi, dak mau ibaratnya di mana Nabi ingin hadir, jangan sampai terlewat. Sampai sahabat tuh punya pikiran male babini dah. Karena kalau babini kaget takut terhalang. Saking ikut Nabi terus, jangan sampai kelewatan. Kalau bini kan tentu lah payah, larang dia umagin lah payah lah. Iya. Contoh lah di majelis ini kan, payah. Nak duduk ke guru banyak lah kode-kode. Nak ngaji mati lampu payah kan. Iya. Mati lampu lama le ngaji kan. Malum lah. Belum ada kena marah dari bini. Mati lampu lama le ngaji. Nabi itu mencilik terus. Para sahabat itu mencari. Sampai-sampai saking apa yang ingin dilakukan Rasulullah tuh dia persis ingin melakukan seperti itu. Sahabat tuh apa katanya? Kak lama arodu tabatul tuh bambujang, ndak mau bini. Sampai-sampai sahabat tuh mereka berkeinginan tidak mau menikah dan hanya fokus untuk ibadah siang dan malam. Ngikut Nabi. Malaya bini. Tapi itulah Nabi Muhammad SAW. Walaupun tengok sahabat itu tak mau babini, itu bukan karena ingin busik, dah. Takut terlewat, ingin ibadah. Itu alasannya tak mau bini tuh. Bukan yang lain faktornya. Tapi Nabi apa kata Nabi? Karena melihat sahabat kok tak tanda-tanda nak berbini dan mereka memang ingin berbini,
karena ingin beribadah siang dan malam mengikuti Nabi. Apa yang dilakukan Nabi? Tidurnya, makannya. Apa kata Nabi? Amma ana fa'akulu anamu wa atazawwajun nisa. Kata Nabi, awak ko makan, awak ko tidur, dan awak ko menikahi perempuan. Itulah mako sahabat tua bini. Baru setelah itu Nabi mengatakan, faman rogiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, maka tidak bagian dari aku. Maksudnya apa? Di antara mengikut Nabi itu babini, karena Nabi babini. Barang siapa yang tidak mau berbini, falaysa minni, tidak bagian dari aku, kata Nabi. Tapi bukan yang belum dapat jodoh. Yang belum dapat jodoh kan masih proses. Iko kano memang seperti sahabat tadi, ingin tabatul, ingin membujang sampai mati. Ya, itu. Kristen, ya. Terus kata pengarang pensyarah kitab ini, coba kalian perhatikan bagaimana Nabi bagaimana Nabi menolak para sahabat itu dengan ide mereka ingin tidak babini tadi dengan perbuatan yang baik, yang itu tidak ada kelonggaran. Padahal maksud mereka itu baik. Sahabat itu tidak babini itu maksudnya baik, supaya bisa beribadah siang dan baik tujuan mereka kan. Tapi Nabi tidak boleh, tidak mau seperti itu. Kata Nabi, wah makan, tidur, dan menikahi perempuan. Jadi, kalaupun kalian ingin beribadah, tapi tetap menikahi perempuan, karena itu bagian sunnah Nabi. Nah, kemudian itu cerita para sahabat. Di antara sahabat yang lebih betul-betul mengikut Nabi, ya memang sahabat itu mengikut Nabi kan. Cuman di sini ada sebuah kisah, yaitu kisah yang mana kisah ini yaitu dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kok ditanya oleh seseorang yang namanya Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj bertanya kepada sahabat Umar, "Ya Umar, kenapa engkau mewarnai rambut mewarna kuning? Terus kenapa engkau memakai sendal dengan sendal yang terbuat dari sibtiyah?" Sibtiyah itu tadi, sendal yang terbuat dari kulit yang disamak dan dibentuk menjadi sendal. Sayyidina Umar ditanya seperti itu oleh Ibnu Jurayj. Terus kenapa engkau ya Umar, dilihat di Ibnu Jurayj, engkau ini tidak berihram, sedangkan sahabat lain ketika sudah masuk bulan Zulhijjah mereka sudah berihram untuk menunaikan ibadah haji. Sahabat yang lain, kok engkau tidak? Terus apa? Terus di sini juga ditanya lagi. Terus ya Umar, kenapa engkau baru di tanggal 8-nya engkau berihram? Kan bulan Zulhijjah tanggal 8 itu hari Tarwiyah, 9 itu hari wukuf di Arafah, 10-nya Idul Adha. Sahabat lain kalau sudah nampak bulan Zulhijjah itu sudah pakai ihram, sedangkan Sayyidina Umar ini tidak pakai ihram juga. Tapi lah tanggal 8 barunya pakai ihram. Kemudian Sayyidina Umar ini juga setiap tawaf ada 2 rukun Yamani namanya. Di tawaf itu ada rukun Yamani namanya. Bisalah umroh saya tahu lah di sudut-sudut itu. Payahlah menjelaskan ini Ka'bah ada sih kan. Tapi di Ka'bah itu ada rukun Yamani. Sayyidina Umar ini setiap rukunnya sampai rukun Yamaninya sentuh rukun Yamani itu. Terus apa jawaban Umar tadi? Tidaklah aku, kata Umar tadi, tidaklah aku mewarnai yang warna kuning,
tidaklah aku memakai sendal dari Sibtiyah, tidaklah aku berihram di tanggal 8 Zulhijjah, tidaklah aku menyentuh 2 rukun Yamani, illa melainkan itu semua dari Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu Sayyidina Umar itu ingin apa yang dilakukan Nabi itu, seperti itu dia lakukan. Saking itulah agamanya para sahabat Nabi. Kemudian juga pernah juga suatu kisah Sayyidina Umar ini memutar kudanya di suatu tempat. Kemudian ada suatu tempat Sayyidina Umar itu memutar-mutarkan di atas kudanya. Terus ditanya, kenapa engkau memutar-mutarkan seperti itu? Katanya, begitulah Nabi kalau datang ke tempat ini di atas kuda, dia memutar-mutar kudanya, begitu. Sampai-sampai Sayyidina Umar itu saking mengikuti Nabi, dia berkata begini, sungguh aku mengetahui. Jadi Sayyidina Umar itu ketika di Hajar Aswad, tahulah Hajar Aswad kan, dekat Ka'bah kan. Kan orang kan banyak kalau di Ka'bah itu mencium Hajar Aswad. Tapi Sayyidina Umar tuh berkata begini, sungguh aku mengetahui engkau ini hanya batu, kata Sayyidina Umar. Kan orang berebut mencium Hajar Aswad, tapi Sayyidina Umar ada langsung mencium loh, bercakap lah ke batu tuh. Wak kau tahu kamu cuman batu, tidak bisa ngapo-ngapo, tidak bisa memberi bahaya, tidak bisa memberi manfaat. Tetapi kalaulah aku tidak melihat Rasulullah dulu menciummu, tak akan kucium kau. Jadi Sayyidina Umar tuh mencium Hajar Aswad itu bukan karena batu, karena ngikut Nabi. Itu katanya. Engkau ini cuma batu, kata Sayyidina Umar. Batu biasalah, tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Tapi kalaulah dulu Nabi Muhammad tidak mencium engkau, tidak cium, tidak. Begitu. Jadi Sayyidina Umar tuh saking ngikuti Nabi, apa yang dilakukan Nabi itu, dia lakukan. Di sini saking macam mana para sahabat itu ingin apa yang dilakukan Nabi itu dia ikuti. Memang itu perintah Allah tadi kan, mengikuti Nabi. Ulama Imam Ahmad bin Hambal itu tidak mau makan semangko. Alasannya cie, kenapa engkau ya Imam Ahmad tidak mau makan semangko? Semangko, tahu semangko tak? Kata jawab Imam Ahmad bin Hambal, memang semangko itu tidak dilarang. Ya kita boleh makan semangko kan. Tapi wak tak mau makan semangko kok karena wak tahu hadis bagaimana cara Nabi makan semangko. Karena udah tahu cara Nabi makan semangko tuh, wak balik makan semangko. Iya, karena tidak ada hadis yang menjelaskan cara Nabi makan semangko tuh tidak ada katanya. Maka tidak mau makan semangko. Di tengah dijelaskan, barang siapa yang makan semangko tidak sesuai dengan Nabi makan semangko, itu bid'ah. Iya, itu. Tapi komentarnya tadi, semangko itu tidak dilarang, boleh dimakan. Tapi bagi pribadi wak tidak makan semangko karena wak tidak tahu hadis yang menjelaskan bagaimana cara Nabi makan semangko itu macam mana. Cara tu wak tahu, karena cara tu wak tahu, maka wak tidak mau makan semangko. Begitu loh para sahabat tu atau para ulama tu ingin mengikuti apa yang dilakukan Nabi. Sesuai. Kalau kita kan enggak, selagi boleh ya terserah. Makanya sudah semakan semangko dah telok semayang lah kenyang. Segala belata, segala apa, selagi boleh. Bi kok. Selagi ada semangko yang disimpan dek orang acara belakang bambi kok. Yang penting boleh. Jadi secara umum bahasanya mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang seluruh perbuatan Nabi kita ikuti, seluruh ucapan Nabi kita ikuti, kecuali sesuatu yang dikhususkan kepada Nabi itu baru tidak boleh kita ikuti. Begitu juga
agama para sahabat tadi, apa yang dilakukan Nabi, dia tiru, dia ikuti. Begitu juga agama ulama salaf. Ulama salaf itu artinya setelah sahabat, ulama tabi'in, terus tabi'in, nah, itu nama ulama salaf. Nah, itu mereka juga mengikuti apa yang dilakukan Nabi itu, mereka ikuti, tapi bukan melihat langsung, tapi dengan hadis. Maka Imam Ahmad itu kan ulama salaf itu, bukan sahabat Nabi. Imam Ahmad kan, tapi makanya tidak mau makan semangko karena belum temu hadis macam mana cara Nabi makan semangko. Karena tidak ketemu, makanya tidak mau makan semangko. Nah, kenapa? Karena sahabat para ulama dulu seperti Al-Imam Syafi'i, Imam Muhammad Maliki, tidaklah apa yang dia lakukan kecuali sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi. Baik itu makannya, diantaranya makan Nabi itu dengan 3 telunjuk. Bayangkan kita makan macam mana? Apalagi nasi itu satalam kan? Oh kok kalau kecil-kecil bilo lalu enak lah kan? Pakai acara yang sunnah selesai. Wak buat 3 suap kantilah langabi ya kalau. Kemudian pada kesimpulan di sini, tidaklah apa yang dilakukan Nabi dan apa yang diucapkan Nabi, melainkan itu adalah perkara yang wajib dan perkara yang sunnah. Yang makruh tidak dilakukan Nabi, yang mubah tidak dilakukan Nabi. Jadi yang dilakukan Nabi itu kau tidak sunnah wajib, itulah dua itulah. Kau tidak wajib sunnah, yang diikuti para sahabat kau tidak wajib sunnah. Kalau kita kan banyak, sekali kau wajib, sudah tuh sunnah, sudah tuh mubah, tuh makruh, malam-malangin haram. segala hukum syariat yang ada tuh liwa tuh laku kan lawa, borong kan lawa. Nabi itu tidaklah dia melakukan kecuali kau ada perkara yang wajib, yang sunnah. Terus yang mubah tuh kau dilakukan tidak apa-apa, ditinggal pun tidak apa-apa, itu nama mubah, boleh. Minum kok kalau diminum ya silahkan, tidak diminum pun tidak berdosa kan, itu namanya mubah. Tapi di tangan Nabi kalau minum kok jadi pahala, makanya sunnah aja dia. Kenapa? Letaknya di mana? Karena para Nabi itu tidaklah dia makan, melainkan dia niatkan dalam hatinya ketika makan itu, yaitu ibadah. Jadi perkara itu sunnah, tak ada mubah lagi, tak dapat pahala. Kalau kita kan makan ya makan menyampul kan. Para Nabi para sahabat tidaklah dia makan, melainkan dia niatkan di hatinya, wak makan ini supaya kuat ibadah, wak makan ini supaya kuat berjihad, wak makan ini supaya kuat mengikuti perintah Tuhan. Akhirnya perkara yang biasa-biasa saja di tangan para sahabat Nabi atau ulama menjadi perkara yang pahala, arti menjadi ibadah. Itu makanya yang bahkan berhubungnya Nabi dengan istrinya ibadah. Kalau di siko antilah, udah tahu kan? Memangsa lah. Niat tidak dari ibadah, padahal niatnya harus ibadah. Ini biasa pemirsa, biar majelis mudah paham. Kalau kaji macam itu kan nyambung dikit. Karena katanya di sini, tidaklah perbuatan mubah itu terjadi pada para nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena tidaklah mereka itu melakukan sesuatu itu dengan syahwat, tidak ada. Apapun yang dilakukan memang niat karena Allah, sehingga perbuatan yang biasa-biasa saja menjadi pahala. Makanya katanya di sini yang dilakukan Nabi itu cuma 2. Kalau tidak perintah wajib dari Allah atau perkara sunnah. Tidak ada makruh tidak dilakukan. Yang mubah tidak dilakukan. Terus tingkat yang paling rendah kekasih Allah saja, apabila kekasih Allah jadi kekasih Allah itu banyaklah tingkatan. Jadi tingkat yang paling rendah kekasih Allah adalah ketika dia melakukan sesuatu yang mubah tadi, yang biasa-biasa, tapi kalau dilakukan oleh
paling bawah dari orang yang dicintai Allah, itu menjadi sebuah ketaatan. Ya kita bisa juga, kita kalau minum niatkan minum ini, minum ngopi supaya semangat ngaji. Baca bismillah kan. Biar minum tuh jadi, kalau bahonda ke pondok ngaji, niatkan untuk belajar ilmu, dapat pahala. Tapi kalau tiba sih kau ingin niat supaya bisa ngumpul-ngumpul, bisa makan bersama, ya dak dodo, ya bisa lah. Tapi kalau niatkan untuk ngaji, niat untuk memerangi kebodohan walaupun lampu mati, insya Allah menjadi pahala. Dengan apa? Dengan niat yang baik. Walaupun terlambat, harus tiba. Walaupun ada telepon, ubah niat tu balik, ingin mengaji, mencari ilmu, insya Allah menjadi kebaikan. Kemudian kami ringkaslah kata di sini bahwasanya akidah, keyakinan atas apa yang dipelajari di sini itu membahas tentang perilaku Nabi tadi, yaitu tidaklah Nabi melakukan apa-apa dari perkara itu melainkan itu menjadi sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa pesannya di sini? Ini pesan pengarang kitab ini kepada kita. Apa pesan pengarang kitab di sini? Mudah-mudahan kita bisa merenungkan pesan ini. Apa katanya di sini? Wahai orang-orang mukmin, juga kita inilah orang mukmin, orang yang beriman. Mudah-mudahan kita beriman. Wahai orang beriman, ini tambahan pengarang kitab. Waspadalah engkau atas perkara yang besar, dan waspada atas takut yang berlebihan atas imanmu, bahwa jangan sampai dicabut daripadamu imanmu itu, sehingga engkau mengikuti akal pikiranmu. Kepada mana? Kepada cerita-cerita dongeng atau cerita-cerita yang dikarang, yang disampaikan oleh para pendusta. Dan apa yang mereka sampaikan ini diikuti oleh orang-orang yang bodoh, maksudnya aliran sesat. Jadi pengarang kitab mengingatkan kita, jago iman kita po. Jangan sampai kita menelan mentah-mentah fatwa-fatwa orang yang menyesatkan, atau karena kita tertipu ada sebuah aliran yang sesat tapi banyak jemaahnya, tertipu gitu, kita ikuti aliran itu. Jangan sampai, jago iman kita, jangan sampai iman kita itu rusak. Kemudian engkau sekarang sudah mendengar kebenaran, lagi disampaikan tadi kan kebenaran bagaimana tentang Nabi SAW. Engkau sekarang sudah mendengar, atau pengarang kitab ini, bagaimana tentang sifat Nabi SAW yang tidak ada keraguan di situ. Jadi setelah engkau dengar, maka pegang erat-erat. Pegang erat yang didengar tadi. Maksudnya apa? Tadi menyampaikan Nabi itu wajib memiliki sifat amanah. Berarti kau pernah mendengarkan Nabi itu berkhianat. Orang yang menyampaikan, orang pendusta atau orang kelompok-kelompok yang sesat. Kenapa punya pendusta? Masa Nabi memiliki istri yang lebih daripada 4? Katanya tidak boleh, tapi nyawa sendiri melanggar, berarti tidak amanah. Nah, di sini dikatakan, engkau sudah tahu sekarang katanya, bahwasanya apa yang dilakukan Nabi itu terbagi dua. Ada khususia yang hanya khusus kepada mereka, ada yang kedua, dan itu wajib kita ikuti. Jadi jangan sampai iman kita rusak. Pegang erat-erat dan lepaskan sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada sesuatu yang bukan karena Allah, sesuatu yang tidak mengantarkan kepada Allah, atau pemahaman orang-orang yang ingin menyesatkan atau orang-orang yang ingin bercerita khayalan, maka jaga imanmu, jangan sampai engkau
masuk ke dalam aliran tersebut. Kemudian sebelum waktu tutup, tadi dalam kitab ilmu tafsir di situ dijelaskan apa katanya, datang wahyu itu dibawa oleh malaikat Jibril, langsung wahyu itu masuk ke dalam hati Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad mengatakan, apa kata Nabi? Tapi kok wahyu ya? Wahyu itu banyak proses cara malaikat Jibril menyampaikan wahyu itu banyak. Di antaranya yaitu wahyu itu dibawa oleh malaikat Jibril langsung ke hati Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad langsung paham. Baru apa kata Nabi? Tidaklah manusia itu meninggal dunia kecuali rezeki dia sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka janganlah engkau terbeban pikiranmu dikarenakan lambatnya rezekimu datang kepadamu. Apalagi sampai-sampai engkau karena lambatnya rezekimu datang kepadamu, engkau melakukan keharaman atau sesuatu yang diharam Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah sesuatu itu di sisi Allah bisa engkau peroleh kecuali melalui ketaatan. Itu hadisnya. Tapi wa tahu artinya. Jadi kesimpulannya, rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah takarnya. Ibaratnya kalau rezeki wak cuma 200 juta, berarti selama wak dapat 200 juta tuh mati, selesai sudah. Oleh sebab itu, karena wak sudah tahu, maka jangan terbeban pikiran wak ketika ibetou rezeki lambe rezeki tiba, karena mungkin belum waktunya besok pagi. Jadi sabar, jangan karena lambatnya rezekimu datang, kau paksa untuk datang rezeki itu dengan melakukan apa? Keharaman tadi. Ngerti tak? Rezeki itu ada takaran kita. Contoh begini, kenapa ini cepat kaya misal? Bisa jadi rezeki banyak juga, bahkan mungkin lebih banyak. Cuman bedanya nyo cepet masuknya, wak agak lembek. Nah, karena wak agak lembek, sabar, jangan terbeban diri wak dikarenakan rezeki yang lambat tadi, sehingga wak melakukan supaya ingin cepat rezeki kau dapat, terjerumus kepada keharaman. Kenapa? Kata Nabi, tidaklah sesuatu itu engkau capai kepada Allah kecuali dengan ketaatan. Titik. Apapun yang banyak kita miliki tidak akan sampai kepada Allah kalau itu kecuali dengan ketaatan. Nah, berjuta pun harta kita triliunan, tapi dari keharaman tidak akan sampai kepada Allah. Tapi walaupun hanya cukup makan sekedar keseharian, tapi itu memang halal, maka itu yang sampai kepada Allah menjadi sebuah kebaikan dan pahala. Itu yang perlu. Maka kata Nabi, jangan terbeban hatimu disebabkan lambatnya rezeki sehingga engkau terjerumus kepada keharaman. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.